Lagi-lagi sosok kontroversial Dimas Kanjeng Taat Pribadi mengurai kejutan. Bagaimana tidak, nyata-nyata ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan 2 santri Padepokan sekaligus tersangka kasus penipuan dan pemalsuan uang. Tapi toh banyak pengikut Padepokan yang memilih bertahan menetap di Padepokan dan yakin bahwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi tidak bersalah. Tak ayal, teka-teki baru pun mencuat. Kekeh bertahan meski Taat Pribadi ditahan, mungkinkah para pengikut Padepokan Dimas Kanjeng tersebut terkena gendam sehingga membela Dimas Kanjeng meski jelas-jelas telah dijadikan tersangka? Butuh waktu untuk menguaknya. Yang jelas, pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI bahkan telah resmi mengeluarkan fatwa bahwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi sesat. Sudah melakukan tindak kesesatan ya, dari segi akidah, karena dia menyampaikan acara pertama menisbahkan dirinya sebagai tokoh yang berfayakun itu artinya itu lambang daripada Tuhan. Ini yang proses langsung ini, bukan dikasih tapi diproses langsung sama beliau. 50 ribuan, 100 ribuan, ada juga dari Papua Nugini, Zambia, terus juga Singapura, sama Bolivia. Dari Bolivia. Oh, nah ini apakah keasliannya sudah dipastikan? Ya, aku kan udah sering dikasih sama beliau. Bahkan aku sudah pernah menukarkan ke Money Changer di Bali, walaupun sama juga di BRI Probolinggo juga. Ironisnya, terancam diberondong pasal berlapis karena menjadi tersangka kasus pembunuhan 2 santrinya Abdul Ghani dan Ismail, serta tersangka kasus penipuan serta kasus pemalsuan uang. Kabarnya Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang telah menggandeng lebih dari 3 pengacara untuk membelanya pun mulai menyusun strategi untuk berkelit. Apa yang sebenarnya terjadi? Terkuak memiliki setumpuk batangan emas, permata, hingga uang palsu di Padepokan Dimas Kanjeng di Makassar, Sulawesi yang diduga menjadi bagian dari modus penipuan. Yang jelas, keluarga Abdul Ghani, sang korban pembunuhan, menuntut keadilan agar Dimas Kanjeng Taat Pribadi dijerat dengan pasal pembunuhan berencana yang mengandung ancaman hukuman mati. Penggeledahan rumah salah satu pengikut Taat Pribadi ini dilakukan terkait dugaan penipuan dan penggandaan uang. Polisi menyita sejumlah mata uang asing seperti mata uang Korea. Diketahui oleh istri kedua itu mereka sangat dekat. Suami saya dari istri kedua Erwin Haryanti ini mengatakan bahwa sangat dekat sama Ki Kanjeng. Ya Dimas itu sangat dekat. Namun tidak tahu kenapa harus dieksekusi. Mungkin menurut Erwin itu kemungkinan takut dibongkar kedok itu, sehingga apa yang terjadi ya harus dihabisi. Ki Kanjeng dan pengeksekutornya itu tidak boleh dilepas. Walaupun 6 orang sudah ditahan, bertambah lagi katanya sekarang 3 jadi 9 ya, tidak boleh dilepas. Apalagi Ki Kanjeng. Nah, kalau Anda menanyakan kaitan-kaitannya menurut saya sebagai lawyer, maka yang tepat kaitan-kaitan yang harus dipersangkakan kepada Taat Pribadi itu ada pasal 372 penggelapan, ada pasal 378, ada pasal 374, ada pasal 338, 339 sampai 340 tentang pembunuhan yang direncanakan. Tentu kalau tanya pada saya ancaman maksimalnya berapa ya? Mati. Masih seputar kasus Padepokan berkedok religius namun mendulang masalah pelik. Pekan ini kasus hukum Gatot Brajamusti, sang pendiri Padepokan Brajamusti kian menggulirkan blunder panas yang mengulik banyak pihak. Ya, setelah artis Elma Theana hingga Nadine Chandrawinata dipanggil Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus senjata api dan amunisi ilegal, maka kini giliran aktor Toro Margen dan Nabila Putri yang dipanggil. Uniknya, jika Toro Margen memenuhi panggilan pihak yang berwajib, maka lain halnya dengan artis Nabila Putri yang justru mangkir dari panggilan pihak yang berwajib tanpa keterangan. Ada apa dengan Nabila Putri? Mungkinkah Nabila takut tersangkut dan terseret kasus Gatot Brajamusti?
Kami menanyakan terkait dengan aktivitas beliau dalam film DPO. Ya setahu saya ya mainan mungkin ya. Saya nggak megang juga, jadi saya nggak tahu beratnya, ringannya gitu. Cuma lihat juga dari jarak jauh 3-5 meter tidak menggunakan, jadi. Kalau ada kabar yang kurang baik ya no comment juga gitu loh. Kita menganggap dia keluarga, sampai sekarang hubungannya juga baik-baik aja. Sama anaknya juga masih kontak, biasa aja gitu. Cuma anaknya memang tidak pernah menyinggung masalah tersebut. Cuma sangat menyayangkan, apalagi dia baru diangkat ketua Parvi lagi. Terus tiba-tiba ada kabar kayak gitu, kayak wah gitu, sayang banget gitu. Dan kita sebagai pemain ya kita hanya berkreasi, kita ikut menyumbangkan peran. Ya, sejak terkuak dan menghadapi banyak kasus mulai dari narkoba, kepemilikan senjata api ilegal hingga dugaan pelecehan seksual, sosok Gatot Brajamusti seolah tak henti mengurai keterkejutan. Di antaranya, pelik masalah Persatuan Artis Film Indonesia atau Parvi yang tidak hanya merasa tercoreng. Maka untuk memperbaiki citra Parvi yang terlanjur ternoda, kemarin sederet artis dari generasi tua dan muda pun bersatu memilih ketua baru berselimut momen kejutan. Tidak hanya memilih Marcella Zalianty sebagai ketua baru Parvi tandingan, tapi juga melakukan tes urin secara massal. Kita tetapkan di sini. Setuju. Yang sempat terputus di dalam Parvi yaitu kayak lost generation ya, antara yang muda dan yang senior. Hari ini semuanya bisa bersatu, berada di dalam satu ruang, yang senior, yang junior, dan benar-benar saya melihat satu jiwa yang luar biasa ya dari Om Reza Hetapi, karena beliau juga sama-sama dicalonkan menjadi calon ketua umum Partai Kanan, tapi akhirnya beliau dengan legowo, dengan besar hati, dengan jiwa yang besar juga mengakomodir seluruh daripada pendapat-pendapat yang berkembang di dalam musyawarah tadi. Mudah-mudahan, tapi saya sadar betul bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah. Saya menanggung tanggung jawab yang begitu besar. Sebelum kita memulai semua ini, yang paling awal adalah kita melakukan tes urin atas inisiatif juga daripada para pendiri dan penyelenggara. Jadi kita menghormati, karena biar bagaimanapun kita tahu betapa pentingnya untuk kita jauh dari narkoba. Setelah ini, Was-Was akan kembali dengan fenomena unik dunia yang heboh akan Hafiz muda tampan asal Amerika, Fatih Sevrajic. Tapi benarkah Ustadz Yusuf Mansur berusaha mendekatkan Wirda putrinya dengan Fatih Sevrajic dan berniat menjadikannya calon menantu? Tonton terus Was-Was, jangan kemana-mana.